Suatu hari ini Imam Abdullah bin Muhammad Ba'alawi, muridnya Ibn Hajar, punya acara nikahan. Dia buat acara nikahan anaknya, putrinya. Biasa habaib itu adatnya begitu, kalau nikahan malamnya gambus biasa. Dari zaman dulu ternyata ya, bukan sekarang aja. Ada gambusan, dia ngundang orang-orang. Ternyata Al-Imam Ibnu Hajar waktu itu datang dan nonton dia. Bahkan dikatakan sambil joget Ibnu Hajar. Joget. Maka murid-muridnya yang lain protes sama gurunya, "Wahai imam, wahai guru, kamu kan mengharamkan gambus. Kok nonton gambus malah ya?" Apa kata Imam Ibnu Hajar? "Iya, kalau yang main gambusnya murid saya yang ini wali besar," katanya. "Dia mau gambusan semalaman pun dia nggak bakal lupa sama Allah," katanya. Artinya kan dari sini kita bisa melihat bahwa hukum itu kan karena sebab. Berarti ulama itu mengharamkan bukan gambusnya, sebabnya. Kalau ini yang murid saya yang main gambus, dia nggak bakal lupa sama Allah. Mungkin kalau kamu lupa sama Allah, kan logika begitu tuh. Makanya bahkan dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar mengatakan, bagaimana aku nggak ikut gambus, katanya. Bagaimana aku nggak ikut joget? Saya lihat, kata Imam Ibnu Hajar, semua benda mati pun ikut joget, katanya. Ya. Alat musik yang berirama atau yang mempunyai nada, seruling, gitar, piano, itu dalam mazhab Syafi'i alatnya tidak haram, memainkannya pun nggak haram. Memainkan gitar, memainkan piano dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Serupa makan jengkol, serupa cukur jenggot. Jadi jangan terlalu kita keras-keras. Haram. Saya kaget juga itu. Menyanyi haram, main musik haram. Di Facebook itu saya dengar itu, jenggot orangnya. Tapi alat musik itu membantu pendengar untuk lebih khusyuk lagi mendengarkan qasidahnya. Artinya dengan alat musik ini kita semakin khusyuk, semakin hudur, semakin tergerak roh kita, hati kita untuk memuji Nabi atau untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini enggak ada masalah. Masuk dalam kaidah fikihiyah lil wasair hukmul maqasid. Ini wasilah untuk kita lebih cinta Nabi, maka enggak ada masalah, bisa jadi bagus. Tapi kalau alat musik itu membuat kita semakin jauh dari Allah atau membangkitkan syahwat kita, maka bisa jadi haram. Nah, sekarang alat musik yang di dalam perkawinan yang Anda hadiri itu alat musik yang mana? Lain pembahasan dengan yang nyanyi ya, yang nyanyi bab lain. Ini kita bicara alat musik, penyanyi atau yang munsyid itu bab lain. Itu pembahasan sendiri. Kalau alat musik itu membuat kita semakin rindu Nabi, nggak ada masalah. Tapi kalau alat musik itu membuat kita menumbuhkan syahwat kita, itu yang jelek. Seperti itu. Dan alhamdulillah anak-anak muda ini kan suka dengan musik. Kenapa saya pakai musik? Dan musik itu hadrah aslinya itu saya modifikasi istilahnya. Dengan bassnya, dengan ininya itu agak beda sedikit sama hadrah yang asli, Banjari dan sebagainya. Makanya terkenal sekarang hadrahnya Habib Syekh. Padahal bukan saya, ya sudah saya kepingin memang merubah itu supaya anak-anak muda ini tertarik. Tidak monoton dengan lagunya ya begitu aja, bukan ada. Kalau ada seperti ada bassnya, ada ininya. Jadi senang orang-orang itu. Dan memang kadang kita bawa lagu-lagu dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Jawa, dengan musik-musik itu yang kadang kita ikut. Seperti ya kita ambil, kalau orang mengatakan kayak musik jazz, ada kita yang punya, silahkan orang yang menilai. Dan alhamdulillah itu menarik. Nah. Apa sih esensi musik? Keindahan suara. Bagaimana telinga kita mendengar suara yang lahir baik dari mulut manusia, baik dari alat musik apapun yang diciptakan oleh manusia dengan kreasinya. Dan 1000 khutbah itu tidak bisa membuat Umar bin Khattab masuk Islam. Yang bisa membuat beliau masuk Islam adalah keindahan surah Toha yang sampai di telinga beliau. Jadi keindahan musik itu suara. Surah Toha itu dilantunkan oleh adiknya, seorang wanita.
Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Suara yang indah itu, potongan ayat itu yang masuk ke telinga Umar bin Khattab itu yang meluluhkan hati. Padahal sebelumnya dia mendengar khutbah-khutbah tentang Islam enggak bergeser, tapi dengan keindahan musikalitas Al-Quran luluh, dan dia kemudian menjadi pembela Islam yang paling kuat. Jadi ini saya sampaikan, musik itu bisa menjadi instrumen dakwah yang kadang lebih efektif dibanding khutbah dari 1001 ulama atau kiai. Jadi kalian apa cukup sudah? Yang lain cukup sudah. Pakailah musik itu untuk kebaikan. Siapa tahu ternyata hitung-hitungannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih banyak dibanding khutbah-khutbah ustaz-ustaz yang lain.